Shalom, horas dihita saluhna. Sahalion nang bercerita majo tentang pengalaman berjumpa dengan seorang ibu, Sahala Ina. Nah, ibu ini seorang pengusaha sukses. Ibu ini usianya kira-kira 55 tahun ke atas lah. Di atas saya usianya. Nah, setelah kami bercerita tentang banyak hal, tentang topik yang lain, sampailah kami bercerita tentang firman Tuhan. Nah, si ibu ini berpendapat begini. 60% aja kita bisa melakukan firman Tuhan atau hukum Tuhan, sudah sampai kita ke pintu surga itu. 60% pe boy taulahon hatani Tuhan, manang pati ni Tuhan, awo hita sahat kupintu ni surga. Wah, serasa tepat ya. Seperti indah pendapat itu. Tetapi apa kata firman Tuhan? Atau mungkin banyak juga orang yang berpikir atau berpendapat seperti ibu ini, orang Kristen. Karena ibu ini pun orang Kristen yang rajin beribadah. Tetapi bagaimana kata firman Tuhan? Kata firman Tuhan, tak ada seorang pun yang bisa sampai ke surga oleh karena perbuatannya sendiri. Tak ada seorang pun sampai ke surga oleh karena kesalehannya atau kebaikannya. Jadi kalau kita cermati tadi pendapat ibu ini, seolah-olah yang membawa dia ke surga adalah dia sendiri. Yang bisa membawa dia sampai ke surga adalah perbuatan baiknya, usahanya. Nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena surga itu adalah tempat yang kudus. Nah, ketika manusia berdosa, dan semua manusia sudah berdosa, kalau kita lihat di Roma 3 ayat 10 dan 11 berkata begini, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Kalau kita lihat bahasa Bataknya begini katanya. Dangadong na tigor nang gosada. Dangadong na meroha na uso-uso di debata. Saluh na sida nunga manibil. Tungsange do na sida meroha mago. Jadi semua manusia sudah berdosa dan upah dosa adalah maut. Maut itu adalah kematian. Kematian itu adalah neraka. Nah, semua manusia sudah berdosa. Semua manusia pasti beroleh upah di neraka. Kalau begitu, kalau ada manusia merasa bahwa dia sudah saleh atau dia berusaha untuk melakukan baik, enggak bisa. Kenapa? Karena manusia sudah manibil, karena manusia sudah menyeleweng, karena manusia sudah kotor. Tak satu pun yang benar yang kita lakukan itu di hadapan Tuhan, menurut kebenaran Tuhan, menurut hati nurani Tuhan. Oleh karena itu dikatakan lagi kalau kita lihat Yesaya 64 ayat 6a, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Meskipun mereka rajin beribadah, karena salah itu identik dengan ibadah. Nah, jadi sekali siapapun dia, baik itu rajin beribadah, rajin memberi persembahan, mungkin di aktivis gereja atau pendeta, entah apapun jabatannya di gereja. Nah, apapun itu adalah najis di hadapan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang mengerjakan itu di dalam diri seseorang. Nah, kalau begitu, bagaimana supaya bisa selamat? Bagaimana supaya bisa sampai ke surga? Nah, dikatakan di sini, Efesus 2 ayat 8-5. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Jadi kita, seseorang bisa sampai ke surga, itu adalah anugerah. Seseorang bisa ke surga, itu adalah karena basa-basa.
Seseorang bisa ke surga kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus itu. Jadi tidak ada usaha atau pekerjaan apapun yang bisa kita lakukan untuk bisa sampai ke surga. Nah, kalau kita lihat lagi sekali lagi Titus 3 ayat 5 berbunyi demikian. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi nggak ada yang membuat kita, nggak ada perbuatan baik kita yang membawa kita ke surga. Yang bisa kita kerjakan adalah kita belajar mengenal Tuhan Yesus. Kita belajar tentang siapa Dia. Kita belajar bahwa Tuhan itu sedang menunggu, sedang menanti orang-orang yang menyadari akan dosanya. Orang-orang yang mau datang kepada Tuhan untuk diperbaiki, untuk diampuni dosanya. Sehingga ketika kita percaya menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Raja, menjadi pemimpin di dalam hidup kita, Dia memateraikan kita dengan Roh Kudus-Nya. Dan Dia sendiri yang meyakinkan kita, meyakinkan di dalam hati kita, apakah kita sudah ke surga atau belum. Atau apakah kita sudah menjadi ahli waris kerajaan surga. Apakah Dia sudah meyakinkan kita bahwa nanti kelak suatu saat, tidak tahu kapan, tapi kita sudah pasti bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi kalau ada yang berpendapat orang Kristen seperti ibu itu ada pendapat yang salah. Mungkin yang lain atau agama lain atau siapapun mungkin begitu didengarnya. Tapi firman Tuhan berkata, hanya oleh karena kasih karunia, hanya oleh karena iman di dalam Tuhan Yesus, kita memperoleh surga, kita memperoleh hidup yang kekal. Kiranya kita yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan hari ini menolong kita. Shalom.